Hubungan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman kembali memanas setelah kedua belah pihak saling melayangkan ancaman. Ketegangan ini bermula ketika kelompok Houthi mengancam akan menargetkan sejumlah bandara serta aset vital milik Arab Saudi jika negara kerajaan tersebut melanggar wilayah udara atau mencoba menyerang mereka. Ancaman ini muncul setelah Houthi menuduh Arab Saudi berupaya menghalangi pendaratan pesawat sipil asal Iran. Konflik baru ini sekaligus mengakhiri masa relatif tenang yang sempat berlangsung di antara kedua belah pihak. Melalui pernyataan video, juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, memperingatkan pihak Arab Saudi agar tidak mengulangi upaya pelanggaran wilayah udara maupun tindakan agresi apapun terhadap Yaman. Saree menegaskan bahwa tindakan semacam itu akan dibalas dengan respon komprehensif yang menyasar berbagai bandara serta kepentingan vital Arab Saudi, baik di wilayah darat maupun laut. Saree juga mengklaim bahwa pasukannya telah mengerahkan rudal pertahanan udara untuk menghalau pesawat tempur Arab Saudi yang mencoba mengganggu penerbangan sipil Iran menuju Bandara Internasional Sana'a. Lebih lanjut, Saree menjelaskan bahwa pesawat asal Iran tersebut tengah mengangkut lebih dari 200 pasien bersama delegasi Houthi. Mereka dijadwalkan terbang menuju Teheran untuk menghadiri upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Hubungan Houthi dengan Iran memang dikenal erat, mengingat kelompok pemberontak ini mendapatkan dukungan penuh dari Teheran selama konflik berlangsung. Respon ancaman tersebut, otoritas Arab Saudi menilai pernyataan Houthi hanyalah sebuah taktik pengalihan perhatian. Juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Malki, menyatakan bahwa tuduhan Houthi merupakan upaya untuk mengalihkan fokus publik dari pelanggaran berat yang mereka lakukan terhadap rakyat Yaman. Menurut Al-Malki, kelompok Houthi sedang berusaha mengekspor krisis ekonomi dan penderitaan masyarakat Yaman yang sejatinya disebabkan oleh tindakan mereka sendiri. Al-Malki menambahkan bahwa gertakan kelompok tersebut merupakan perpanjangan dari tren eskalasi dan perilaku bermusuhan milisi Houthi yang terus mengancam keamanan regional serta internasional. Sebagai langkah antisipasi, ia menegaskan bahwa koalisi pimpinan Arab Saudi berkomitmen untuk memberikan respon dengan ketegasan dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap setiap upaya yang mengancam kerajaan, warga negara, penduduk, maupun aset nasional.
Pihaknya juga berjanji akan menindak keras setiap bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan Republik Yaman. Sebagai catatan historis, kelompok Houthi telah terlibat perang sipil melawan pemerintah Yaman yang sah sejak tahun 2015. Konflik berkepanjangan ini telah merenggut ratusan ribu korban jiwa, serta memicu krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina kembali meningkat setelah Moskow melaporkan berhasil menembak jatuh puluhan pesawat tanpa awak milik Ukraina di atas wilayah Saint Petersburg, kota kelahiran Presiden Vladimir Putin. Serangan drone tersebut diluncurkan menyusul aksi gempuran besar-besaran oleh Rusia di ibu kota Ukraina, Kiev, yang telah menewaskan sedikitnya 30 orang pada pekan ini. Belakangan ini, Ukraina memang semakin intensif menyerang kota-kota di dalam wilayah Rusia yang letaknya jauh dari perbatasan. 3000 квадратных километров нашей земли в Донбассе и на Руси. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk balasan atas serangan harian yang dilancarkan Moskow sejak perang pertama kali pecah pada Februari 2022. Gubernur Saint Petersburg, Alexander Beglov, mengonfirmasi melalui media sosial bahwa serangan drone tersebut sempat mengenai area terminal minyak di distrik Kirovsk. Meski demikian, ia memastikan bahwa konsekuensi teknis akibat kejadian ini telah berhasil diatasi dan tidak ada korban jiwa yang jatuh. Гражданским объектам, конечно, делать прежде всего должны все необходимое, чтобы защитить эти и защитить мирные граждан. Но чем больше попыток противник будет проводить подобного рода, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории. Lebih lanjut, Beglov menambahkan bahwa pasukan pertahanan udara Rusia berhasil melumpuhkan total 72 drone Ukraina. Salah satu puing drone tersebut dilaporkan jatuh di Peterhof, sebuah kompleks istana dan taman luas peninggalan abad ke-18 yang dibangun di bawah pemerintahan Tsar Rusia Peter I. Namun, insiden di Peterhof dipastikan tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan material. Sementara itu, Gubernur wilayah Leningrad Alexander Drozdenko mengabarkan bahwa serpihan drone juga berjatuhan di sekitar pelabuhan Vyazov, sebuah wilayah di utara Saint Petersburg yang letaknya berdekatan dengan perbatasan Finlandia. Drozdenko menyatakan bahwa detail mengenai dampak jatuhnya puing-puing di area pelabuhan tersebut masih dalam proses konfirmasi oleh pihak berwenang. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan klaim berbeda melalui media sosialnya. Zelensky menyatakan bahwa pasukan pertahanan Ukraina tidak hanya menyerang infrastruktur minyak pelabuhan,
yang selama ini menghasilkan pendapatan bagi pendanaan perang Rusia, tetapi juga sukses menghantam pangkalan angkatan laut. Saat ini, Kiev terus meningkatkan jangkauan serangannya ke dalam wilayah Rusia, bahkan hingga menyasar target yang berada sejauh pegunungan Ural. Продолжается уничтожение формирования ВСУ на территории Донецкой народной, Запорожской и Херсонской области. Планово идет создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины. Iran memutuskan mencabut blokade di Selat Hormuz setelah tercapainya kesepakatan awal dengan Amerika Serikat untuk meredakan konflik di Timur Tengah. Bersama dengan itu, Teheran memberikan tenggat waktu selama 30 hari kepada Washington guna merampungkan perundingan damai. Selain mendorong penyelesaian konflik di Iran dan Lebanon, Iran juga meminta AS menyepakati penghentian blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam batas waktu tersebut. Di tengah meredanya ketegangan, Duta Besar Iran untuk Cina, Abdul Reza Rahmani Fazli, menyatakan bahwa pemerintah Iran akan mulai memberlakukan biaya layanan bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun dirinya menegaskan negara-negara yang dianggap bersahabat akan memperoleh perlakuan khusus. Berdasarkan kesepakatan awal antara Iran dan AS, kapal-kapal komersial diizinkan melintas secara gratis melalui Selat Hormuz selama 60 hari. Hingga kini belum ada kepastian mengenai skema yang akan diterapkan setelah masa tersebut berakhir. Dalam Forum Perdamaian Dunia di Beijing, Sabtu 4 Juli 2026, Rahmani Fazli mengatakan Iran tengah berkoordinasi dengan Oman untuk menyusun mekanisme baru terkait pengelolaan jalur pelayaran strategis tersebut. Dirinya menjelaskan kebijakan baru itu akan mencakup penguatan keamanan pelayaran, pengawasan lalu lintas kapal, serta penanganan dampak lingkungan akibat tingginya aktivitas pelayaran di Selat Hormuz. Rahmani Fazli juga menegaskan bahwa Iran akan memberikan perlakuan istimewa kepada negara-negara yang selama ini mendukung Teheran. Sebelumnya, Iran mengajukan proposal perdamaian yang memuat 14 poin. Salah satu poin utama dalam usulan tersebut adalah jaminan agar tidak ada lagi serangan atau tindakan agresi di masa mendatang. Selain itu, Teheran meminta Amerika Serikat membebaskan aset-aset Iran yang selama ini dibekukan, serta mencabut seluruh sanksi yang masih diberlakukan terhadap negara tersebut.
Israel diduga dikabarkan menyiapkan rencana untuk menargetkan sejumlah pejabat tinggi Iran yang terlibat dalam proses negosiasi dengan Amerika Serikat. Langkah tersebut disebut berpotensi mengganggu upaya diplomatik yang tengah berlangsung antara Teheran dan Washington. Laporan itu pertama kali diungkap media Amerika Serikat, The New York Post, yang mengutip seorang pejabat Gedung Putih tanpa menyebutkan identitasnya. Menurut sumber tersebut, pemerintah Amerika Serikat meyakini Israel telah menyusun rencana yang mengarah pada penargetan para negosiator Iran. Dua pejabat yang disebut menjadi target utama adalah Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf serta Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi yang memimpin delegasi Iran dalam perundingan dengan Amerika Serikat. Menurut laporan tersebut, operasi yang menyasar pejabat senior Iran telah lama menjadi bagian dari strategi Israel sejak konflik pecah. Namun kekhawatiran Washington meningkat karena kedua tokoh tersebut memainkan peran penting dalam proses negosiasi gencatan senjata yang berlangsung sejak April. Sumber itu menyebut Amerika Serikat bahkan meminta sejumlah negara di kawasan untuk memperingatkan Iran mengenai potensi ancaman terhadap para pejabat tersebut. Sejumlah pejabat Amerika Serikat juga mengatakan kepada The New York Times bahwa pada masa eskalasi konflik, Abbas Araghchi dan Muhammad Bagher Ghalibaf dinilai berisiko menjadi sasaran Israel yang disebut ingin melemahkan pemerintahan Iran. Meski demikian, setelah proses perundingan memasuki tahap yang lebih serius pada April, pemerintah Amerika Serikat menilai setiap upaya penyerangan terhadap para pemimpin Iran berpotensi menggagalkan negosiasi dan memicu kembali konflik bersenjata. Hingga kini, perundingan antara Iran dan Amerika Serikat belum mencapai kesepakatan akhir. Kedua negara dijadwalkan kembali menggelar pembahasan di tingkat teknis pada pertengahan Juli. Sumber-sumber di Pakistan yang berperan sebagai mediator menyebut putaran lanjutan negosiasi diperkirakan berlangsung pada pekan ke-3 Juli. Pertemuan tersebut bertujuan mempercepat implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya. Menurut sumber tersebut, pembicaraan selanjutnya akan difokuskan pada perkembangan situasi di Lebanon serta keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Sumber itu juga menyebut Washington siap melanjutkan dialog, sementara Teheran telah memberikan sinyal positif untuk kembali ke meja perundingan.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa upaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah tidak akan berjalan efektif tanpa keterlibatan negara-negara di kawasan. Dirinya juga memperingatkan Israel agar tidak mengganggu proses kesepakatan damai yang tengah diupayakan antara Amerika Serikat dan Iran. Mengutip media Perancis, pernyataan tersebut disampaikan Erdogan saat melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif di Istanbul. Turki yang merupakan anggota NATO sekaligus berbatasan langsung dengan Iran, selama ini berulang kali menuduh Israel berusaha menggagalkan proses kesepakatan antara AS dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan. Turki juga secara konsisten mengkritik operasi militer Israel di Gaza, Lebanon, dan Suriah. Erdogan menegaskan pemerintah Israel tidak boleh kembali memperkeruh situasi keamanan di kawasan dengan menghambat proses perdamaian yang sedang berlangsung. Selain membahas isu kawasan, Erdogan menyampaikan komitmen Turki untuk memperluas kerjasama strategis dengan Pakistan di berbagai sektor. Mulai dari energi, transportasi, mineral strategis, teknologi informasi, hingga industri pertahanan. Dirinya juga menargetkan peningkatan nilai perdagangan bilateral kedua negara hingga mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, pejabat dari Turki dan Pakistan menghadiri forum bisnis yang digelar di Istanbul. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Energi Turki Alparslan Bayraktar menyatakan perusahaan-perusahaan Turki siap berpartisipasi dalam berbagai proyek pembangunan di Pakistan. Menurut Bayraktar, Turki juga ingin berbagi pengalaman dan teknologi di sektor energi guna mendukung transformasi sistem kelistrikan yang tengah dijalankan Pakistan.